Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai kata mutiara yang ke-84. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa peroleh ilmu yang itu mohon disimak, dikaji dan ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsu, maka adapun nafsu itu tanturu, selalu melihat apa nafsu ila zahiri ghirratiha, pada penampilan tipu dayanya daripada tipu dayanya daripada ciptaan-ciptaan atau alam. Wal aqwa wal qalbu, sedangkan hati itu yang dulu selalu memperhatikan atau melihat. Sementara kalau hati itu selalu melihat dan memperhatikan ila batini ibratiha, itu ke dalam batin atau ke batin daripada pelajaran yang didapat daripada alam semesta atau wan. Jadi seringkali bahwa kita itu terjebak pada penampilan-penampilan daripada penampilan ciptaan Allah. Ini banyak sekali itu. Sehingga sekali lagi seringkali kita lupa pada visi dan misi hidup kita itu karena dominan menikmati terhadap akwat, terhadap penampilan dari Tuhan Allah kepada lagi. Jadi kalau sudah nafsu yang dominan, kalau nafsu yang selalu melihat ya, terhadap penampilan itu mungkin nanti akan terjadi. Jadi hanya melihat saatnya Allah saja, tidak pernah sampai untuk mengambil pelajaran balik ciptaan Allah. Lebih-lebih bahwa hampir semua apa yang diciptakan Allah, yang ditujukan Allah, yang ditampilkan oleh Allah itu seluruhnya indah. Ya, keindahan-keindahan inilah yang seringkali menipu. Ya, dan memang itu nafsu selalu yang dipilih adalah enaknya doang, penampilan katanya. Tidak pernah nafsu itu memperhatikan dibalik ciptaan itu, ya, bahwa di situ dibalik itu ada pencipta yang maha agung, dan kemudian mengantarkan jalan untuk mendekat kepada Allah, itu enggak ada. Mereka hanya melihat di dalam. Sementara wal qalbu ini, sedangkan ada hati itu yang dulu selalu memperhatikan hati ila batini ibratiha, melihat batinnya, pelajaran itu dia memperhatikan gunung-gunung, langit-langit. Kalau yang muncul itu yang hadir adalah ciptanya, ya, untuk kemudian bisa mengatakan atau bisa melahirkan satu keunggulan kejubiah pada kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu karena apa? Karena yang melihat pada penampilan apa? Penampilan Allah. Maka itu kemudian hatilah yang melihat pada batinnya daripada berat. Kultu, saya katakan, innama kanat, sungguhnya atau bahwasanya ada nafsu
tanzuru selalu perhatikan nafsu melihat. Di sini ada ibro ini salah. Mohon dihapus saya analisis. Tanzuru melihat apa nafsu, melihat ila zahiri irrotiha, hanya kepada penampilan, ya, tipu dayanya dari pendakwaan. Kenapa kok sampai tertipu? Itu lima fiha, lima karena sesuatu fiha di dalam apa namanya, lima karena sesuatu fiha di dalam zahiri irrotiha, di dalam penampilan sifatnya daripada kitab Allah itu min mutati watiyah, menjadi kesenangan daripada syahwatnya. Wa hududiyah menjadi kebutuhan, ya, atau kepentingan daripada. Kalau sudah seperti itu fala yufiha, maka tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa mengusir, ya, hak akan apa namanya, hak akan tipu daya daripada penampilan dunia andalikan dari apa, dari hati atau dari hati. Jadi selamanya manusia selama bahwa dia melihat dengan kacamata nafsu terhadap penampilan dunia, maka sulit untuk kemudian bisa mengusir, ya, mengusir dari tipu dayanya ciptaan Allah ini. Artinya seringkali manusia itu terjebak loh dengan keinginan itu, dengan hobinya, dengan kesukaannya, ya, terjebak pada dunia dan sulit untuk keluar dari itu, dari tipu dayanya, dari dohiri hirotiyah itu, dari penampilan dayanya. Akuan itu sulit mengendalikan dari hati, illa kecuali daukun mughalaqun, yaitu hati apa, kerinduan yang menggelisahkan. Kecuali kalau ada kerinduan yang menggelisahkan, rindu kalau ketemu, seperti itu yang bisa mengantarkan. Au khaufun musjidun, au yaitu putar yang yang juga menggetarkan atau menggelisahkan, ya. Au khaufun musjidun, atau atau kalau tidak au inayatun robbaniyatun, atau mendapatkan pertolongan yang bersifat ketuhanan. Bisanya keluar itu nafsu atau hati dari tipu daya syaitan itu kecuali kalau mempunyai pertama adalah kerinduan yang menggelisahkan, atau khaufun musjidun, atau rasa takut yang menggetar, itu baru. Atau kalau tidak, au inayatun robbaniyatun, atau pertolongan yang bersifat ketuhanan. Nah, pertolongan yang bersifat ketuhanan itu ada kalanya imma biwasitati syaihin kamilin, ada kalanya melalui perantara guru yang sempurna. Lahu itu lahu bagi guru iktirun, adapun punya kemampuan iktir, tapi tidak sembarang guru, tidak sembarang kiai, ya, yang bisa merubah, ya, orang bertobat, bisa merubah orang itu kemudian bisa merubah, ya, orang itu bisa apa, ya, kembali kepada Allah itu hanya dengan inayah Tuhan atau melalui guru-guru atau kiai-kiai yang punya keberkahan. Lalu guru iktirun, adapun iktir itu sebuah kemampuan untuk merubah. Kalau saya ibaratkan seperti orang bisa menyulap, seperti hanya misal apa sih iktir ini? Jadi iktir itu kemampuan yang luar biasa yang bisa merubah. Misal misal wah, itu namanya iktir. Jadi baru kalau menemu guru-guru atau kiai iktir lah, baru pelih itu babi iktir anu ya, apa penampilan ini. Oh, bighairi wasitatin, oh,
mulai pelantara berikan daya oleh Allah itu datang dulu kita diberikan bagian kalau itu terbuka itu namanya biwil wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna ma kanal qalbu, dan sesungguhnya ada apa hati itu yang zuru selalu melihat atau memperhatikan apa hati ila batini ibrotiha, yaitu ke batin atau ke batin pelajaran daripada alam semesta. Jadi itu yang saya katakan, perbedaan antara pandangan hati dengan pandangan nafsu. Jadi kalau nafsu itu sering tertipu dengan keindahan dunia ini karena nafsu itu melihat hanya di penampilan doang. Ya, tidak sampai melihat kepada batin. Jadi nilai-nilai pelajaran yang berharga yang ada di balik daripada daripada penampilan alam semesta ini. Nah, berbeda dengan hati. Kalau hati itu selalu yang dipandang, yang dilihat itu adalah dibalik penampilan-penampilan alam ini. Ila batini ibrotiha. Kenapa? Lima karena sesuatu. Fihi di dalam ma itu min nuril irfani, ya, bahwa yang ada di dalam sesuatu itu di balik penampilan dunia itu ada min nuril irfani, ada cahaya kema'rifahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa cahaya kema'rifahan itu adalah cahaya alladzi yufarriqu ini. Alladzi yufarriqu yaitu yang cahaya yang nur, yufarriqu yang bisa membedakan apa nurul irfan bainal haqqi wal batili, antara yang hak dan yang batil. Ini sebab ya, karena inilah ya, karena sebab ini, jadi karena sebab dibalik penampilan dunia itu sesungguhnya ada nurul irfan. Di mana dari nurul irfan ini, cahaya kemakrifan ini, yang dari cahaya kemakrifan inilah yang bisa kemudian membedakan seseorang itu bainal haqqi wal batil. Tidak hanya itu saja, wa yumayyizu, dan yang bisa membedakan bainan nafi, antara yang manfaat, wa dhori, dan tidak manfaat atau yang bahaya. Oh ini manfaat, oh ini tidak. Itu yang bisa memandang, yang bisa membedakan itu adalah nurul irfan, ya, cahaya kema'rifahan yang selalu dilihat oleh hati atau lahir dari pandangan hati yang selalu melihat kepada batinnya dunia. Wa huwa adapun nurul irfan itu samratut taqwa, menjadi buah daripada ketakwaan kepada Allah, wa tasfiyati, dan menjadi buah daripada orang yang menjadi buah dari tasfiyah. Tasfiyah itu artinya menjadi buah daripada yang selalu membersihkan hati. Ya, menjadi buah daripada bersihkan. Autaqulu, atau engkau bisa katakan alasan yang lain itu ya. Alasan yang lain. Kalau yang tadi alasannya karena dari pandangan hati di balik penampilan dunia itu akan melahirkan, atau karena di situ ada nurul irfan, atau kamu bisa mengatakan lima karena sesuatu fi di dalam ma itu min ainil basirati, ada inti, ada nilai pandangan hati, ada kualitas, ada ain, ya, ada ainul basirah namanya, ya, ada sumber mata hati yang luar biasa, allati lataro, yang tidak akan pernah lihat apa ainul basirah illal ma'aniyah, kecuali sesuatu yang bersifat maknawi atau yang, karena ketika orang hati itu selalu memandang kepada apa, kepada batinnya alam semesta itu, ya, berarti di situ nanti akan melahirkan ainul basirah. Kalau sudah ainul basirah, ya, yang dijadikan atau yang menjadi hasil daripada keistiqomahan hati yang selalu melihat kepada batinnya dunia itu,
maka tentu kalau ainul basiro yang melihat, maka tidak ada lain kecuali di situ yang dilihat oleh ainul basiro apa? Tidak ada lain kecuali adalah makna-makna, nilai-nilai diberi. Bikhilafi ainil basori, berbeda dengan mata kepala. Kalau mata kepala itu lataro, tidak akan pernah melihat apa ainul basori, ainul basori ya. Bikhilafi ainil basori, berbeda dengan mata kepala, lataro tidak akan pernah melihat apa ainul basor atau mata kepala itu illal hissa, kecuali melihat hal-hal yang tampak atau yang muncul di permukaan. Fatahassola, maka kesimpulannya, atau kamu bisa mengambil memetik satu hasil bahwa anna ahlan nufusi, sesungguhnya orang-orang yang ahli yang menggunakan nafsu, orang yang ahli mempergunakan pandangan nafsu itu wakifu selalu akan akan selalu terpaku. Siapa ahlun nufus? Terpaku kepada siapa? Terpaku atau pandangannya itu hanya terpaku ma'al-dhawahiril asyai, yaitu kepada penampilan-penampilan zahirnya daripada sesuatu. Sehingga waktaru mereka tertipu. Siapa ahlun nufus? Tertipu apa? Bi'ajiliha, dengan penampilan ya, dengan apa? Dengan waktu sekarang daripada dunia. Ajil itu kan sekarang. Jadi bi'ajiliha, dengan waktu sekarang daripada akwat. Itu tertipunya begitu. Walam yahtamu, dan mereka tidak memprioritaskan siapa ahlun nufus, tidak memprioritaskan bi'ajiliha, dengan waktu yang tertunda dari dunia. Artinya tidak mementingkan, tidak memprioritas kepada kepentingan akhirat. Kalau sudah seperti fahujibu, maka mereka akan termasuk, akan tertutup kirainya anil amali, dari amal. Ya, dia sulit untuk beramal ibadah itu karena mereka termasuk wawarohum, dan menjadikan menipu kepada mereka apa al-amaniyu, yaitu angan-angannya, utulul amali, dan itu angan-angan yang panjang atau cita-cita yang jauh ya, tulul amal. Itu akhirnya yang mereka yang menjadikan terpuruk. Dia bilang sudah nanti aja kita tobat, nah kita masih muda ya. Padahal kita kan tidak tahu ya, muda dan tua itu tentang ajal kita itu. Sehingga dia harus menunggu ya tulul amal itu untuk menyadarkan dirinya itu loh. Atau dia banyak sekali keinginan-keinginan tentang hidup di dunia ini, masih pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah itu namanya tertipu, itu namanya tertipu. Wafi bisa saya baca wafi masalihim, wafi mislihim. Dan di dalam yang sepadan dengan dengan ahlun nufus. Jadi ini sepadan kualitas, ya, kualitasnya sama itu. Wafi mislihim, dan itu di dalam di dalam kesamaan yang ada pada ahli nufus, waroda telah datang al-khobarus itu hadis an Sayyidina Isa, yaitu dari Sayyidina Isa alaihissalam. Karena ada siapa Sayyidina Isa itu yaqulu dawuh, siapa Nabi Isa, wai lakum, celakalah kalian. Ulama asui akan ulama su. Celakalah kalian, ya. Hati-hati kalian dengan ulama su. Ya. Mislukum atau masalukum, perumpamaan kalian itu kamasali konati haskin. Seperti perumpamannya adalah seperti apa? Konat itu saluran. Masalukum, perumpamaan kalian itu kamasali konati haskin, seperti perumpamaannya daripada saluran sapi tank. Saluran sapi tank itu loh. Di mana dohiruha, yang mana dohirnya daripada sapi tank itu dasun, berupa berupa ya, dasun terbuat dari semen itu loh.
kan bersih memang ya. Sedangkan wabatinuha, sedangkan di dalamnya daripada dasun itu natun, itu banyak daripada hal-hal yang busuk. Natun ya, natun atau banyak busuk ya. Seperti piteng itu indah, bagus ya, dalam penampilannya ada keramiknya itu isinya penuh dengan apa ya, sesuatu yang bau. Wal hasyu, maka yang dimaksudkan hasyu, wa adatul hasyu itu baitul khala'i, yaitu tempatnya daripada khala, seperti jamban lah. Wal hasyu adatul hasyu, wa adatul hasyu itu baitul khala'i, yaitu jamban. Itu yang maksudnya. Jadi ulama su itu ibaratnya seperti jamban. Coba lihat jamban, indah memang jamban itu, di luarnya ada keramik, ya ada plester, tapi di dalamnya busuk. Walul qulubi, sedangkan orang-orang yang menghidupkan hati, orang-orang yang hidup hatinya itu lam yakifu, mereka tidak pernah hanya terpaku, mereka tidak pernah terpaku. Siapa ahlul qulub? Terpaku itu ma'al dhawahiril asya'i, bersama dengan penampilan dari sesuatu. Bal nafadu, akan tetapi bahwa orang-orang yang selalu menghidupkan hati itu nafadu akan sampai, ya mereka akan sampai. Siapa ahlul qulub ila bawatiniha, itu sampai kepada batin daripada akuan, daripada dunia atau zawahiril asya. Wahtamu, dan mereka akhirnya mementingkan, memprioritaskan siapa ahlul qulub bi'ajiliha, akan apa? Akan hidup yang tertunda daripada zawahiril asya, artinya di akhirat. Walam yahtaru, dan mereka tidak merasa tertipu siapa ahlul qulub bi'ajiliha, dengan hidup di dunia. Itu seperti itu, hidup yang sekarang, mereka tidak akan pernah tertipu, ya mereka tidak akan pernah tertipu. Oleh sebab itu fastagilu, istaghola yastagilu, fastagilu, ya fastagilu, sehingga mereka istaghola fastagolu, sehingga mereka atau bisa mengambil ya fastagilu, maka kemudian mereka menjadi sibuk bil jiddi, dengan sungguh-sungguh ya, wal ijtihadi, dan semangat, dengan sungguh dan semangat, sehingga mereka ketika hidup di dunia itu mereka abaikan hal-hal yang menipu itu, ya memprioritaskan untuk menyibukkan diri dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat wal ijtihadi, ya wal ijtihadi. Wa akhadhu, sehingga mereka itu menjadikan hidup di dunia ini bil ahibati, di dalam kesiapan, wal istibdadi, dan maksudnya adalah siap, sehingga dunia ini dijadikan tempat untuk menyiapkan bekal-bekal untuk pulang ke akhirat, karena mereka tidak tertipu, ya paham betul, ya ngapain di dunia itu, ngerti. Ya di dunia itu apa? Mereka ngerti. Ya di dunia itu untuk mencari bekal, untuk persiapan untuk pulang. Akhirnya dunia itu sebagai mazratul akhirah buat ahlul qulub. Wahum, dan adapun mereka, ya persiapan mereka itu atau mereka ahlul qulub itu adalah al-ubadu, adalah para hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, wazuhadu, dan orang-orang zuhud. Orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia, ya mereka itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memprioritaskan akhiratnya, orang-orang yang sibuk dengan kesungguhan dan semangat untuk mencari bekal pula dan mempersiapkan diri. Itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang ubat wasduhat. Wa ahlul arwah, sementara orang-orang yang selalu menghidupkan ruhnya,
wal asrori dan rahasia-rahasia hati. Jadi di sini ada 3 kelompok ya. Jadi ada ahli nufus, ahli qulub dan ahlul arwah. Sedangkan orang-orang yang selalu menghidupkan ruh dan rahasia hatinya, mereka sudah tidak lagi lam yakifu, mereka tidak pernah lagi terpaku ya. Ruhnya, hatinya mal akwani bersama penampilan-penampilan dunia. Ya, dengan akwan, dengan alam semesta ini la dzahiriyah tidak pada penampilan akwan al ajili yang ada sekarang. Wala batiniyah dan tidak pula ya mereka terpaku kepada batinnya apa? Kepada batinnya akwan atau alam semesta al ajili, yaitu yang tertunda nanti. Artinya bahwa pada tingkatan orang-orang ahli arwah, orang-orang yang selalu menghidupkan ruh, orang-orang yang selalu menghidupkan rahasia-rahasia hatinya, mereka sudah tidak lagi tersandra. Tidak lagi tersandra dengan dohirnya alam dan batinnya alam. Ya, bal nafadu akan tetapi mereka terus sampai ya ila nuril malakuti, sampai kepada cahaya daripada yaitu kekuasaan malakut Allah. Kalau sudah seperti itu, fastaghilu, mereka menyibukkan diri sehingga mereka menjadi sibuk hanya bitadhiril qulubi, untuk mensucikan hati-hati, serta wata'ahubi, dan mempersiapkan hati li hadrati alamil wujud, untuk hadir kepada zat yang menguasai, yang mengetahui ya terhadap alam-alam kebaikan. Atau solahu, sehingga menjadi baiklah mereka, ya menjadi solehlah mereka bila hadrati, ya ketika hadir, untuk hadir menjadi bagus, watanazzahu, dan sehingga mereka juga berusaha membersihkan fi riyadil fikrati, ya di dalam melatih fikroh hati, wan nadrati dan pandang. Nah ini ahli aurah ini beda ya. Maka itu di Al-Quran disebutkan ulaika, mereka itulah hizbullah, menjadi pasukannya Allah. Ala, ingatlah, inna hizballahi, sesungguhnya pasukan Allah, hum, adapun pasukan Allah itu al-muflihun, orang-orang yang muflih, yang beruntung. Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika, apa yang dimaksudkan adalah mereka-mereka al-muqarribun, orang-orang yang dekat di jannatin naim, yaitu di surga-surga yang penuh dengan nikmat. Fi maq'adi sidqin, ada di tempat yang disenangi. Fi maq'adi sidqin, ada di tempat yang disenangi. Inda malikin muqtadir, di sisi ya Tuhan yang maha kuasa. Jalan Allah mudah-mudahan menjadikan kepada kita siapa Allah. Allah minhum di antara mereka, diminatin dengan pemberian Allah, dimanihi ya dengan pemberian Allah, wa karomihi, dan kemuliaan. Wahaula, mereka itu orang Allah yang selalu menaklukkan kata bihim, dan hum yang dimaksudkan mereka itu al-izzah, orang-orang yang mulia indallah, di sisi Allah. Oleh sebab itu ta'azzazu, muliakanlah kalian semua bita'atil azizi, dengan taat kepada zat yang mulia. Kalau sampean mau memuliakan dengan taat kepada yang mulia Allah, fa'azzahum, maka pasti akan memuliakan kepada mereka. Ya bal azizu, zat yang maha mulia yaitu Allah. Kama asyaros, bagaimana yang telah ditunjukkan ya oleh musannaf ila dzalika, kepada keterangan itu di kaulihi, sesuai dengan dawuhnya musannaf, kata mutiara yang alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.